Wanita inilah yang rela kehilangan hak asuhnya demi keselamatan bayinya yang merupakan ibu kandung sejati. Halo sahabat cerita, selamat datang di Abu Nawas Stories. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah Abu Nawas yang syarat hikmah dan kecerdikan. Kekacauan bermula di penghujung hari, tatkala mentari condong ke barat di sebuah lorong dekat kediaman sederhana Abu Nawas yang terkenal. Dua sosok perempuan, seperti badai yang terlepas dari rantai, saling berteriak dengan nada yang melengkingkan telinga. Suaranya menusuk gendang telinga dan merobek ketenangan sore. Kerumunan warga yang selalu lapar akan tontonan dramatis segera memadati lorong sempit itu, berdesakan untuk menyaksikan pertengkaran yang semakin meruncing. Pusat dari segala kegemparan ini adalah seorang bayi mungil yang digendong erat oleh salah satu wanita diselimuti kain usang. Kedua wanita itu, dengan mata yang memancarkan api kemarahan dan tangan yang saling mencengkeram, sama-sama mengaku sebagai ibu kandung dari bayi tak berdosa itu. Konflik ini, yang menyangkut darah dan kepemilikan, tak mampu dilerai oleh tetua kampung atau bahkan oleh kadi setempat yang telah mencoba menimbang kasus ini dengan buku-buku hukumnya yang tebal. Setiap argumen yang dikemukakan kadi hanya dijawab dengan jeritan yang lebih nyaring dan kebenaran seolah tersembunyi di balik kabut dusta yang pekat. Karena merasa kalah cerdik oleh perkara yang begitu mendasar namun rumit ini, kadi dengan berat hati menyadari keterbatasannya dan memutuskan bahwa kasus ini, demi keadilan dan nasib bayi yang harus diselamatkan, harus segera diserahkan ke tangan Baginda Raja, otoritas tertinggi di seluruh negeri. Sang Raja, seorang pemimpin yang dikenal bijaksana, namun kini dihadapkan pada teka-teki kemanusiaan yang paling membingungkan, menerima laporan tersebut dengan wajah yang menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Beliau segera memanggil kedua wanita tersebut ke Balairung, berusaha mencari celah kejujuran melalui metode yang paling halus. Baginda berbicara kepada mereka secara terpisah, menggunakan tutur kata yang lembut dan penuh empati, berharap sentuhan psikologis mampu meluluhkan kebohongan dan mendorong pengakuan sukarela. Namun, kelembutan raja justru disambut dengan kekerasan hati yang semakin menjadi-jadi. Kedua wanita itu semakin mati-matian mempertahankan klaim kepemilikan mereka, layaknya dua pemburu yang berebut mangsa terakhir. Setiap interogasi hanya memperkuat pendirian mereka, dan raja pun mulai merasa putus asa. Nasib seorang bayi tidak bisa digantung terlalu lama di tali keraguan. Dalam kebuntuan yang mencekik ini, memori sang raja kembali tertuju pada sosok flamboyan yang seringkali menjadi juru selamatnya dalam perkara-perkara mustahil, Abu Nawas. Dengan harapan yang tinggal sehelai benang, utusan istana segera diperintah untuk menjemput sang pujangga jenaka nan cerdik itu, memberikan waktu 1 hari penuh agar Abu Nawas merenungkan solusi paling jitu atas permasalahan hak asuh yang menguras akal dan emosi ini. Keesokan harinya, suasana di istana terasa tegang, dipenuhi aura misteri dan antisipasi. Kerumunan warga telah berbondong-bondong datang, berharap menjadi saksi atas kecerdikan Abu Nawas yang legendaris, sementara kedua wanita yang bertikai berdiri tegak, memancarkan permusuhan yang dingin. Setelah menyambut Baginda Raja dengan penuh hormat, Abu Nawas memulai drama pengadilan yang tak terduga. Ia memerintahkan agar bayi malang itu diletakkan di atas meja di tengah Balairung, sebuah panggung hening yang hanya dihiasi kain sutra. Lalu, dalam gerakan yang sangat dramatis, ia memanggil algojo kerajaan, sosok bertubuh kekar dengan pedang berkilauan di tangannya, untuk maju dan berdiri di samping meja tersebut. Wajah kedua wanita itu, yang semula dipenuhi keteguhan, kini dihiasi oleh selubung ketakutan. Setelah mengulang pertanyaan tentang siapa ibu sejati yang harus mengalah, dan setelah mendapati bahwa keduanya tetap kukuh dan tak satu pun mau melepaskan bayi itu, Abu Nawas mengumumkan sebuah keputusan yang paling mengerikan. "Baiklah," katanya, suaranya tenang namun mengandung ancaman tajam. "Jika kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, maka demi keadilan yang seimbang, aku perintahkan algojo untuk membelah bayi ini menjadi 2 bagian, masing-masing akan mendapatkan separuh miliknya."
Seluruh hadirin tercengang, nafas tertahan di tenggorokan, tetapi reaksi kedua wanita itu sungguh kontras. Wanita pertama, dengan seringai tipis yang sulit disembunyikan, segera menyetujui usulan gila itu, menganggap pembagian fisik sebagai solusi yang paling adil. Namun, wanita kedua seketika menjerit, meraung dalam luapan histeria yang memilukan, meminta Abu Nawas menghentikan niat kejamnya, bahkan berjanji rela menyerahkan bayi itu seutuhnya kepada wanita pertama asalkan nyawa anaknya diselamatkan. Senyum kelegaan dan kemenangan lantas merekah di wajah Abu Nawas. Tirai sandiwara keji itu telah tersingkap dan kebenaran muncul dengan sendirinya tanpa perlu disiksa. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera mengambil bayi itu dari atas meja dan menyerahkannya kepada wanita kedua yang masih terisak-isak menahan tangis dan nafas. Karena tidak ada seorang ibu sejati pun di dunia ini yang tega melihat darah dagingnya dibelah oleh pedang, apalagi demi kepuasan nafsu memiliki yang setara. Kata Abu Nawas, suaranya tegas namun merdu. Wanita inilah yang rela kehilangan hak asuhnya demi keselamatan bayinya yang merupakan ibu kandung sejati. Filosofi yang terkandung dalam keputusan itu sungguh mendalam. Cinta ibu sejati adalah sebuah pengorbanan, bukan sekedar kepemilikan. Baginda Raja yang menyaksikan seluruh drama itu dengan takjub, merasa puas tak terhingga atas kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas yang mengatasi semua logika hukum formal. Beliau memerintahkan agar wanita pertama, si penipu yang berhati dingin itu, segera dihukum setimpal atas perbuatannya. Sementara masyarakat bersorak gembira menyambut kembalinya bayi kepada ibunya yang sah. Sebagai tanda terima kasih dan pengakuan atas kehebatannya, Raja kemudian menawarkan jabatan penasihat kerajaan kepada Abu Nawas, sebuah kehormatan tertinggi. Namun, dengan senyum khas yang merendah, Abu Nawas menolak tawaran kemuliaan itu. Ia memilih untuk tetap menjadi rakyat biasa, membuktikan bahwa kecerdikan yang murni tidak memerlukan mahkota atau gelar resmi untuk bersinar, dan kebebasan berpikir jauh lebih berharga daripada jerat kekuasaan istana. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.